masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertemuan kita cukup sampai. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Semua sehat? Sehat. Oke, kalau semua sehat, sebelum kita belajar, kakak-kakak mau perkenalkan nama dulu ya? Atau adik-adik suara yang kenal? Belum. Oke, kalau belum kenal, kakak-kakak mau perkenalkan nama. Perkenalkan nama kakak yang dinamai biasa disapa. Hai. Hai. Halo. Hai. Sudah nama? Sudah. Siapa? Oke, baik. Semua sudah kenal? Sudah. Oke, kalau semua sudah kenal, adik-adik boleh perkenalkan nama juga kok. Oke, mulai dari Nama saya Martina Pandabrik. nama siapa? Momo. Oke, terima kasih adik-adik. Baik, sebelum kita sudah. Baik, sebelum kita mulai dengan materi, Ibu kasih kakak. Tapi yang tahu tepuk semangat. Kita sama-sama bisa. Siapa Sandra bisa maju di depan teman-teman tuh. Kita tepuk semangat. Ayo maju. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Pulang semangat. Pulang sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, di sini sebelum kita mulai materi kita, si kakak Ina mau tanya, apakah adik-adik sudah tahu materi kita pada pagi hari ini? Belum. Kalau belum, sini Kak Ina akan memberitahu materi kita mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum kita lanjut lagi, di sini Kakak Ina akan bertanya kalimat aktif itu apa dan pasif itu apa? Oke, sebelum ada yang jawab, Ibu silakan dulu. Oke. Belum ada yang tahu? Di sini Kak Ina akan menjelaskan. Oke, kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat subjeknya melakukan pekerjaan atau tindakan. Jadi di sini kayaknya akan memberi contoh. Kalimat aktif itu memiliki tindakan. Jadi di sini Ibu akan memberi contoh.
Hani menulis surat. Oke, semuanya baca. Hani menulis surat. Oke, di sini Kakak Ina akan bertanya, mana yang subjek? Ani. Oke, pintar. Kalau predikatnya mana? Menulis surat. Apa? Surat. Menulis. Oke. Dan objeknya apa? Surat. Jadi di sini kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau tindakan. Jadi di sini Kakak Ina mau tanya, tindakan dalam ini contoh ini yang mana? Tindakan, suatu tindakan yang dilakukan Ani. Oke, tepuk tangan untuk semua. Yang berikut pengertian dari kalimat pasif. Siapa yang tahu kalimat pasif? Belum ada yang tahu? Oke. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Jadi yang tadi contohnya Ani menulis surat. Jadi contoh dari ini kalimat pasif itu kita balik lagi. Ini surat ini kita pindahkan ke depan menjadi subjeknya. Surat. Jadi kita balik ini surat menjadi subjek dan objek predikatnya menjadi di menulis. Dan objeknya ada bingung. Kenapa ini dia terbalik? Dia cara tulisannya terbalik. Karena yang tadi Kakak Ina jelaskan, kalimatnya yang subjeknya yang menerima suatu tindakan atau pekerjaan. Jadi yang tadi yang di kalimat ini aktif itu di kalimat kedua itu menerima tindakan. Jadi di sini jadi siapa yang belum mengerti? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, jangan malu. Kurang mengertinya di mana? Bingungnya di mana? Atau kakak ada kasih satu contoh lagi. Contoh lagi? Atau kita lanjut? Oke. Di sini kita lanjut ke ciri-cirinya. Di sini sebelum kita lanjut ke ciri-ciri, yang adik-adik tahu tuh ciri-ciri itu seperti apa? Ciri-ciri contohnya. Nanti kalau adik Hilda pun mama cari Hilda, apa lihat Hilda kok? Hilda yang mana? Dia ciri-ciri itu tinggi, rambut lompat, keriting. nah itu namanya ciri-ciri. Jadi di kalimat pasif, aktif dan pasif juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri pertama itu subjeknya adalah pelaku aktif. Itu yang di kalimat aktif. Yang kedua, predikatnya kata kerja membawa
atau ber. Yang me itu bisa kita tulis membaca, menulis, dan ber itu bekerja, berjalan, bermain, apa lagi? Berlari. Nah, itu. Yang berikut pola kalimat umumnya S, yang tadi ini S, P, O, yaitu subjek, predikat, objek. Oke, di kalimat pasif, ciri-cirinya itu subjeknya adalah penderita atau penerima tindakan yang tadi kita jelaskan. Kita balik. Nah, surat, menulis, ani. Oke, ciri-cirinya lagi, predikatnya kata kerja berlawanan di, ter, atau ke. Kalau di itu dibaca, ter itu tertulis, atau ke itu apa? Siapa yang bisa meneruskan kata ke itu apa? Tidak apa? Ya. Kerja habis apa lagi? Iya. Sudah mengerti? Sudah. Sini Kak Ina mau tanya lagi. Yang bagian ciri-ciri dari adik. Ciri-ciri dari kalimat aktif itu apa? Memiliki apa? Yang tadi kakak jelaskan. Ya, siapa yang mau jawab angkat tangan? Atau Kak Ina jelaskan ulang lagi? Jangan malu-malu. Ayo. Mau jelaskan ulang? Oke. Di sini Kak Ina akan menjelaskan ulang ciri-ciri dari kalimat aktif itu. Subjeknya adalah pelaku aktif. Yang kedua, predikat kata kerja berlawanan B, mem, dan ber. Tadi Kak Ina bilang mem itu membaca, menulis, dan bekerja. Yang berikut, pola kalimat umum S yang tadi ini. S itu apa? Subjek, P predikat, itu predikat. objek. Jadi kalimat ciri dari kalimat aktif itu apa? Memiliki kalimat aktif. Oke. Sebelum kita lanjut, sini Kak Ina mau minta tadi bagi kita menyanyi lagu. Mas Kote masih tegak.
Sudah. Berangkat dulu. Sini kakak akan lanjut ke materi tentang cara mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, sini penjelasan dulu. Subjek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Dan subjek aktif menjadi subjek sampingan sering didahului oleh serta kata-kata kerja beribuan. Me, ber, menjadi di atau ter. Di sini kakak Ina akan memberi contoh. Semua bisa membaca? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ibu memasak nasi. Oke. Jadi di sini yang mana yang subjek? Oke. Kalau predikatnya yang mana? Masak. Kalau objek? Nasi. Ini yang bagian kalimat aktif. Aktif. Yang kalimat pasifnya? Siapa yang bisa maju di depan? Siapa yang bisa maju? Untuk menulis kalimat pasifnya dari kalimat aktif. Siapa yang mau maju? Salah benar kita bisa belajar bersama. Siapa yang maju? Oke, saya lihat. Siapa yang mau maju? Saya. Sebelah sini. Ando pakai dibasi. Siapa yang mau maju lagi? Martin. Laki-laki harus maju, kan perempuan semua. Oh. Di bawah ya adik Rida. Oke, kita sama-sama periksa dari ketiga teman-teman kita yang sudah maju untuk kerjakan. Kita untuk ketiga orang berarti. Ini yang pertama, nasi memasak ibu.
Yang kedua, memasak nasi ibu. Yang ketiga, masak nasi ibu. Sama semuanya. Oke. Tadi di kalimat aktif itu ada pakai kata me. Jadi di kalimat pasif kita hapuskan kata me menjadi di. Jadi nasi masak ibu. Jadi sudah mengerti perbedaan dari kalimat pasif dan aktif? Sudah. Oke, kita sama-sama baca. Di kalimat aktif itu ibu memasak nasi. Kalau di kalimat pasif nasi dimasak ibu. Harus kata di. Oke, semua mengerti? Sudah. Mau beri contoh lagi? Oke, kita lanjut ke menggunakan kalimat aktif dan pasif di kehidupan sehari-hari. Contohnya, di situasi adik-adik sementara makan. Di situasi contohnya Joel, aku sedang makan nasi goreng. Sampai sini suka pernah makan nasi goreng? Enak apa soalnya? Kalau saya enak, kakak pulang lah ke rumah bisa masak nasi goreng. Oke. Di kalimat ini aktif dalam kehidupan sehari-hari itu, aku sedang makan nasi goreng. Kalimat pasifnya, nasi goreng ini dimakan olehku. Sudah mengerti? Sudah. Sudah? Belum? Kalau di kalimat aktif, contoh tadi kan Joel, aku sedang makan nasi goreng. Itu di kalimat aktif. Kalau di kalimat pasif, nasi goreng ini dimakan olehku. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Yang berikut, kalau sampai sini yang senang baca buku cerita atau komen-komen. Saya pasti sini ada yang dengan TikTok kan. Oke. Kalau di situasi membaca, yang kalimat aktif itu dia membaca koran pagi ini. Dia. Oke, yang di kalimat pasifnya itu koran pagi ini dibaca olehnya. Sudah mengerti? Sudah. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak diharapkan materi yang tadi kakak jelaskan bisa bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Semua tepuk tangan adalah. Di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kakak akan memberi kesempatan untuk kakak Mas untuk memimpin kita dalam games. Kita sudah selesai materi, kita akan masuk dalam games. Jadi di sini gamesnya berkaitan dengan materi yang tadi kakak ini sudah sampaikan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kakak akan bagi dalam 2 kelompok. Jadi berhitung 1, 2, 1, 2 sampai ada yang belakang. Oke, yang kelompok 1 angkat tangan. Misalkan digeser terus. Kelompok 1 ke sebelah kanan, kelompok 2 di sebelah kiri. Yang tadi Kanan di sini, Wak. Kelompok kanan. Kelompok 2 di sini, kelompok 2 di sini. Kanan di sini. Aduh, mana? Di sana. Di sini. Sudah. Ya, jadi nanti kakak kasih kalian kakak aktif kelompok mana punya yang dia punya kalimat aktif, kelompok yang kedua kalimat
pasif. Jadi nanti kakak kasih kalimat. Yang kelompok 1 dia cari kalimat aktif, yang kelompok 2 kalimat pasif. Jadi kakak nanti kalau yang salah nanti dapat hukuman, no? Ya, hukuman nyanyi sambil goyang. Jadi yang kelompok 1 dan yang 2 yang percaya 1 orang untuk maju ke depan. Siap, Pak. Kelompok 1 siapa mau maju? Arsan. Yang kedua, Hilda. Dia nanti pakai waktu. Betul. Iya. Jadi adik cari kalimat ibu memasak nasi di dapur. Satu yang satu ya. Adik nasi sudah tadi. Tidak, adik pun belum. Kelompok 1 yang kedua cari dua setengah, 3 sesudah. Oke, jadi adik tempel di sini. Oke. Yang urutkan mana yang pertama, kedua, dan ketiga. Hati-hati. Memasak dagingku. Dengan ini siapa? Hilda. Oh, biar Hilda juga. Oh, maju. Hilda maju sudah. Hilda di pasif ini. Arsan di aktif. Dua setengah. Tiga. Jadi tulis sama magic mata di sakit. Kamu kasih semangat mati dulu. Cari permasalahan yang ada di Indonesia. Pokoknya dia buat lurus-lurus atau sampai lu pakai judul struktur ini. Ini nama itu siapa yang tersedia bicara. Jadi pakai buatlah judul apa buat apa ini. Dia intinya topik aja itu langsung. Salah. Makan deh. Ibu makan dong. Oke, jadi kakak minta 2 orang lagi sampai 9. Di sini tadi duluan kalimat aktif. Jadi begin yang Kita duluan kalimat pasif. Kakak minta ini cari kalimat pasif. Buku cerita dibaca oleh Ani. Cerita dibaca oleh Ani. Buku cerita dibaca oleh Ani.
atau dibacaan buku cerita dibacaan buku cerita akan dibaca buku cerita dibacaan buku cerita Coba begini. silakan aku pasti Teman boleh duduk. Sekarang kita punya tugas dan buat dalam bentuk kalimat aktif. Dari kalimat. Membaca buku cerita. Pasti tidak dapat cukup itu. Oke, kita sudah main game. Jadi games di sini semua sudah betul. Berarti adik-adik sudah mengerti dengan materi kita hari ini. Jadi tidak ada yang salah. Oke, di sini kakak akan minta yang tadi yang maju jelaskan penempatan ini kata yang adik-adik sudah tempel, mana yang objek, predikat dan subjek. Demikian dari kalimat pasif. Tunggu. Pertama tadi. Berdoa, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kami adalah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertemuan kita cukup sampai di sini. 1, 2, 3. Salam.